Selamat datang warganetsuara.com di podcast On The Go bersama gua, Aco dan juga Kang Ojos. Iya. Kang Ojos ini jadi sebagai apa Kang di sini Kang? Alhamdulillah sampai saat ini menjadi ketua kelompok penggerak pariwisatanya Mulia Harja. Oh ya, jadi apa-apa nih urusannya sama Kang Ojos nih? Enggak semerta-merta saya juga sih. Oh gitu. Kalau urusan lapangan cuma memang berakhirnya tetap ke saya. Nah iya, persetujuannya ke Kang Ojos lah ya. Bismillah. Oke Kang, Siap. sebelum kita jauh soal agroeduwisata tematik organik Mulia Harja ini, sebenarnya agroeduwisata itu apa sih Kang? Kalau kita berlatar belakang dari bahasa sih mungkin agroeduwisata organik. Agroeduwisata itu lebih kepada wisata yang berbasis edukasi pertanian. Pertanian ya? Ya karena itu yang memang kita kembangkan ya, terkait dengan memang lahan yang kita punya adalah memang lahan pertanian. Pertanian, iya sih. Kalau kita lihat dari tadi sejauh mata memandang nih isinya padi, Sawah. ya kan. Ada beberapa tanaman-tanaman juga, budidaya juga ya Kang ya? Kalau fokusnya tetap di padi ya. Padi ya? Padi organik, cuma ada memang selingan-selingannya kayak ubi jalar, kadang ada juga jagung, talas gitu, palawija lah yang gitu ya. Nah Kang, kalau kita tahu secara historikalnya nih Kang, awalnya gimana nih sampai terbentuk sebuah kampung wisata agroeduwisata ini? Kita sebenarnya hanya awalnya bahwa inovatornya adalah kelompok tani dewasa, kelompok tani yang memang mengelola lahan pertaniannya, lahan padi itunya. Di saat kurang lebih dari tahun 2010-an bahwa kelompok tani itu memang punya ide mengembalikan cara bertaninya orang-orang zaman dahulu, jadi tanpa penggunaan pestisida segala macam. Jadi kalau orang dulu kan biasanya cukup dengan kotoran-kotoran hewan atau bekas jeraminya. Nah di 2010 itu ketua kelompoknya ini punya ide seperti itu. Sampai berjalannya waktu 2015 baru bisa menjadi panen perdananya organik. Dari 2010 sampai 15. Nah lumayan puasanya lama. Puasanya 5 tahun ya? Biasanya dari penghasilan 1 hektar itu mereka bisa 7 sampai 8 ton. Di saat proses pengalihan dari konvensional ke organik lumayan jauh. Biasa mereka 7 sampai 8 ton hanya cuma dapat 2,5 ton paling dari per hektar ya. Dan di 2015 itu sebagai panen perdananya organik, waktu itu kebetulan memang Pak Wali sendiri Kang Bima Arya mencetuskan ide kenapa nih nggak dijadikan kampung tematik aja gitu. Barulah dari situ. Dari situlah bahwa pencetus untuk menjadi kampung tematik itu adalah Pak Wali sendiri waktu itu. Oke Kang, berarti dari 2010 sampai 2015 tadi ya? Itu ada banyak masa gagalnya tuh Kang? Kalau dibilang gagal sih enggak ya, cuma kalau yang namanya proses jadi merubah unsur hara tanah untuk menjadikan dia kembali ke alam gitu untuk menghilangkan unsur-unsur kimiawinya itu kan butuh proses gitu ya, butuh proses. Jadi ya lumayan lama, makanya kalau memang tidak kuatnya nih petani untuk merubah itu dengan mereka puasanya itu mereka mungkin down akan mundur, tapi karena memang niatnya untuk para petani untuk menciptakan kembali atau menjaga keaslian alam, ya mereka niat itu dan alhamdulillah terbukti di 2015 mereka bisa panen raya perdana, dan kebetulan itu yang saya bilang tadi Pak Wali yang memang melaksanakan panen rayanya gitu. Itu Kang, ada berapa orang Kang kira-kira Kang yang pesimis gitu sampai nggak melanjutin lagi, ada nggak? Yang udah saya nggak mau ikut yang organik ini, saya pengen yang kimia aja atau gimana? Awalnya memang ada seperti itu karena kan awal kurang lebih dari 52 anggota kelompok tani itu akhirnya menurun sampai kurang lebih hanya 12 orang.
Dari 58. Iya, dari 48. 48. 48 Jadi di 12. 12. Cuma karena itu ya melihat hasilnya itu sekarang mereka Kembali kembali lagi. lagi. Oh, Dan gitu. alhamdulillah ya sampai hari ini para petani ini udah mulai merasakan juga sih manfaat dari apa namanya dengan bertani organik itu. Iya. Tadi kan sempat disebut juga sama Kang Ojos kalau panen rayanya itu sama Pak Wali, Iya. Pak Bima Arya Iya, berarti betul. Itu saat kunjungan ke sini udah seperti ini atau bagaimana? Awalnya memang alami banget. Bener-bener Bener-bener kayak pure persawahan aja pure gitu ya? persawahan, belum ada irigasi, belum ada jembatan-jembatan Belum ada itu, saung-saung, belum. Kita gazebo-gazebo ya? itu memang benar pure tanah aja. Jadi jalan pun pematang pun memang ya tanah, pematang sawah pun gitu. Jadi benar-benar asli pertanian, asli sawah gitu ya. Asli sawah ya. Barulah dari situ Pak Wali punya ide untuk mencetuskan jadiin kampung wisata gitu dengan Iya, jadi sebelum pada saat 2015 itu beliau apa namanya menyampaikan untuk menjadi kampung tematik. kampung tematik ya. Nah, maka di 2017 itu ada tawaran, ada tantangan untuk ikut lomba rancang bangun kampung tematik. Nah, dari situ kemudian anak-anak Karang Taruna nih memang yang ditantang untuk itu membuat foto dan video tentang kampung tematik. Dan alhamdulillah di 2018 awal kita dapat reward juara 1 se-Kota Bogor. Wih. Nah, sebenarnya kalau dari hasil buminya Hmm. itu bedanya apa dari yang organik sama kimia? Ya, secara kesehatan tentu pasti berbeda ya. Antara yang memang pure asli tanpa penggunaan pestisida dan yang menggunakan pestisida. Itu dari sisi kesehatan tentu dan dari hasilnya pun memang lebih besar dari yang organik ini. Organik ini lebih besar ya berarti ya Kang ya? Lebih besar dan secara nilai komersilnya juga lebih tinggi. Oh iya. Perbandingannya taruhlah kita dari 1 kilo yang organik yang non organik itu 10.000 per kilonya berasnya. Nah, kalau yang organik ini bisa sampai 25.000. Oh. Berarti udah 100% lebih. Iya benar 2 kali lipat lebih Iya, ya. betul. Iya, khasiatnya juga secara kesehatan lebih bagus. Betul, betul. Kalau daya tahan, Pak? Daya tahan ya kita perbandingkan dulu pernah mencoba membandingkan antara yang organik dan non organik itu memang apa namanya dari hasil yang kita coba itu memang organik lebih bagus, lebih tahan lama Lebih tahan lama. dengan menggunakan pengawet pun pengawet alami. Selisih berapa bulan, Kang? Atau hitungan minggu atau gimana? Tentu dari kualitas kita dulu pernah mencoba selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan dan hasilnya memang yang organik itu memang apa namanya lebih bertahan lama dan tidak merubah rasa. Oh, tidak merubah rasa ya? Kalau yang itu tetap rasanya berubah. Rasanya berubah yang kimia itu ya? Betul. Oke. Nah, Kang, kita kan di Kampung Agroeduwisata ini sebenarnya yang difiturkan selain pertaniannya ada apa aja, Kang? Yang pertama tentu edukasi pertaniannya. Edukasi pertanian. Edukasi pertaniannya dan itu rata-rata lebih kepada akademisi baik dari anak-anak SD sampai perguruan tinggi. Nah, dengan beriringnya waktu ini apa namanya kegiatan atau pariwisata ini, alhamdulillah kita sudah banyak menawarkan ada paket-paket trekking di luar paket edukasi ya, ada trekking, ada apa namanya kayak pementasan seni gitu ya. Jadi memang yang ditonjolkan lebih kepada edukasi pertaniannya. Edukasi Cuma pertanian. tawaran yang lain sekarang banyak para pengunjung nih ya ada yang minta untuk kita minta pakai trekking nih. Terus pakai camping juga gitu. Di sini ada camping juga. Ada camping juga. Ada camping juga ya. Oke, kalau misalnya trekking tuh kemana, Kang? Daerah persawahan sini aja atau Kita ada 2 paket ya, ada yang paket pendek dan apa namanya jarak pendek dan jarak jauh. Yang long treknya tuh kurang lebih 4,2 kilo. 4, dengan melewati pematang-pematang sawah terus bukit, ada sungai juga dan ada piu-piu yang memang spot-spot yang biasanya mereka betah berlama-lama di situ. Kalau yang pendek tuh paling dari seputaran di sini kan ada jungle waterpark juga nih. iya, Dan setar dari situ kurang lebih itu cuma
1,5 kilo lah. Dan nantinya bermuaranya di sini. Bermuaranya di sini akhirnya sambil menikmati nanti mungkin makan siangnya dengan liwetannya, makanan-makanan tradisional. Oh, berarti ada kuliner juga. Ada. Kuliner tradisionalnya di sini. Oke, banyak ya berarti yang diunggulkan di Agroedu Wisata Mulia Harja. Iya. Organik. Apa singkatannya, Pak? Pak Kang. Yang AWO. AEWO itu Agro Edu Wisata Organik Mulia Harja. Mulia Harja. Oke. Nah, Kang, tadi ada Pak Wali yang udah pernah kemari. Siapa lagi, Kang, yang public figure yang pernah kemari? Kalau public figure dari kalangan artis yang pertama tuh ada Luna Maya. Luna Maya. Ada juga Wanda Hamidah. Ada juga Sahrul Gunawan. Sahrul Gunawan. Ikke Nurjana. Kalau nggak salah ada juga Project P, dengan timnya. Nah itu dari sisi artis. Artis yang kesini ya. Kalau yang dari kedinasan sih banyak, kita malah dari luar Jawa Barat ya. Terakhir tuh dari Bangka Barat, dari Sumatera Barat, dari Kalsel juga ada. Kalimantan Selatan. Iya. Nah kalau akademisi rata-rata yang terakhir tuh yang 2 itu dari Universitas di Korea Selatan, terus Universitas Hiroshima Jepang. Luar negeri itu. Ada juga universitas yang pendidikan Malaysia kalau nggak salah. Ya alhamdulillah sih, dan terakhir kemarin ada delegasi dari ASEAN juga yang hadir ke sini. Berarti udah go internasional ini ya. Alhamdulillah sih, mungkin terbantu dengan karena ini salah satu binaan dari Dinas Pariwisata Kota Bogor, dari visi pariwisatanya, terus binaan juga dari DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor ya. Terus juga teman-teman atau pengunjung-pengunjung yang pernah mengupload ini. Jadi apalagi sekarang kan medsos luar biasa lah. Salah satunya nih sekarang juga nih dengan podcast. Podcast ya. Siap. Iya. Nah, Kang, responnya dari beberapa public figure itu seperti apa, Kang? Adakah yang mempromosikannya atau bahkan datang ke sini sering gitu setiap tahun atau bagaimana? Mereka sih lebih, yang terakhir yang saya lihat uploadan, semua yang tadi saya bilang itu mereka semua upload di IG-nya, di story-nya, di reel-nya mereka ya. Ya alhamdulillah sih mereka, kita terbantu dengan itu. Terus dari public figure yang lain rata-rata kedinasan tuh mereka pasti mengangkat ini. Karena ini adalah salah satu mungkin yang pernah disampaikan oleh Pak Wali bahwa ini adalah surga yang tersisa di Kota Bogor. Wah iya, gitu. Saya pernah baca juga gitu ya. katanya ini surga yang tersisa di Kota Bogor. Iya. Surganya ini karena pemandangannya betul. Jauh, terus ditambah makanannya, kulineran, terus juga ada paket trekking tadi. Betul. Iya. Oke, Kang, ini kalau lagi rame nih Kang, ramenya ini di bulan-bulan apa nih Kang biasanya? Karena ini berkaitan dengan masa tanam dan masa panen, jadi ramainya ya di saat menjelang masa panen. Masa panen? Dari mulai kurang lebih penanaman 2 bulan setelah penanaman kan mulai hijau tuh. Iya. Mulai hijau. Di situ mulai tuh pada berdatangan si pengunjung sampai panen, menjelang panen. Nah, di saat pasca panen ya kurang lebih ada penurunan lah antara 30 sampai 40%. Pasca panen. Ya. Terus cara mensiasatinya gimana tuh Kang? Biasanya kita mengadakan event-event atau kegiatan-kegiatan yang lebih kepada hiburan anak-anak. Ada juga event-event kayak kita terakhir kemarin pesta layang-layang, terus ada pesta lampion, hal-hal seperti itu yang memang kita lakukan untuk menutupi kekurangan di saat padinya lagi hijau gitu, supaya tetap stabil, tapi tetap pasti ada perbedaan. Karena mereka datang ke sini tetap pengen melihat padi di saat hijau, sambil santai, sambil makan nasi liwetan. Bisa belajar nanam padi juga nggak sih Kang? Ya, bahwa memang tujuannya Agroedu Wisata Organik ini adalah salah satu edukasi pertanian yang memang yang dikedepankan. Iya, jadi ada tuh ya buat nanam-nanam. Wajib itu. Wajib. Dan itu kita rata-rata kerjasama dengan pihak-pihak sekolah yang rutin datang ke sini. Ada beberapa yang dari Jakarta, mereka rutin setiap 3 bulan dan 6 bulan sekali itu datang. Ada juga dari baik dari lokal Bogor maupun dari luar kota Bogor. Jakarta juga ada berarti ya Kang ya. Mereka berarti udah kayak kontrak lah istilahnya gitu ya.
Hampir seperti itu. Iya gitu ya. Mereka jadi pelanggan rutin. Rutin ya. Biasanya dari sekolah tuh setahun berapa kali kunjungan, Kang? Rata-rata sih 2 kali sih mereka ya. 2 kali ya. Pas masa panen apa pas masa panen ya? Di saat mereka sesuai dengan kurikulumnya rata-rata sih. Oh gitu ya. Karena kalau kita kan mau ini ada padi atau enggak, kalau edukasi kan tetap berjalan. Kira-kira nih Kang, dari hasil adanya agroeduwisata organik Mulya Harja ini, pemasukannya gimana tuh Kang? Kita memang semenjak dibuka resmi dengan sistem kayak begini ya, kita menggunakan tiket itu di Januari 2021 di saat puncak pandemi. Dan ini adalah satu berkaitan dengan program pemerintah waktu itu penanganan ekonomi nasional. Oh, oke. Di saat memang pandemi lagi muncak. Di sini alhamdulillah kebagian berkahnya. Karena ini alam terbuka jadi pengunjung itu banyak yang datang. Iya. Nah, dari situ kemudian kita menggunakan tiket. Yang dari tiket itu yang kita kelola untuk menghidupi baik yang anak-anak muda di sini, karena yang kita konsepkan adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Jadi sekitar. yang kita libatkan di sini adalah pure warga di sini, baik yang kerja selaku staf-staf yang di lapangan ataupun dengan UMKM-nya, semua pure warga di sini, warga di Ciarasas. Memajukan berarti ya kesejahteraan masyarakat sekitar. Ya. Dengan harga tiket masuk sebesar berapa Kang? 10.000. 10.000. Iya. 10.000 udah bisa buat nanam padi juga. Beda lagi itu beda paketnya? lagi, Oh, beda lagi Itu paketnya? hanya tiket aja. Tiket untuk menikmati pemandangan pertanian sawah ya. Di sini juga ada beberapa spot foto ya Kang, kalau dilihat-lihat ya tadi ya. Ya memang kita itu adalah apalagi di sekarang kan rata-rata orang datang itu lebih dominan dengan selfie-selfie-nya. Iya, Untuk betul. melihat oh ini gua ada di sini nih. Iya. Itu tidak kita bisa pungkiri bahwa itu adalah hal-hal yang lumrah di mana-mana ya. Dan alhamdulillah mungkin ini adalah berkahnya, memang satu-satunya yang di Kota Bogor yang cuma ini yang ada lahan pertaniannya gitu. Kalau boleh diruntutin nih Kang, yang harganya detail itu Kang, soal beberapa fasilitas yang ada di agroeduwisata Mulya Harja ini, yang trekking, nah itu bisa berapa tuh Kang? Kalau yang dari nanam padi dulu deh. Kita paket edukasi ya. Ya paket edukasi berarti namanya. Pertama itu di luar tiket berarti kan. Paket edukasi itu kurang lebih seharian misalnya satu orang tuh rata-rata dengan 75.000. 75.000. Itu udah plus tiket. Kalau untuk paket yang edukasi. Oh iya. Nah, kalau yang trekking kita tergantung servisnya juga. Kalau cuma yang trekking doang paling di angka 150. Oh, Tapi nganterin doang gitu. Kalau begitu langsung dengan makan segala macam bisa di angka 225-an. Satu orang. Satu orang. Tapi beda lagi kalau misalnya itu kita ada rombongan ya kan. Iya. Itu bisa berkurang lagi. Ya? Bisa lah itu. Oke. Nah, Kang, harapannya nih Kang buat agroeduwisata ini Kang yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Mulya Harja. Maksudnya dari sisi apanya nih? Ya, ke depannya nanti siap. mau diadakan kayak event tahunan kah, atau misalnya agroeduwisata ini nantinya mau bekerja sama dengan instansi lain biar lebih banyak lagi. Secara kelembagaan kita memang di bawah binaannya Dinas Pariwisata Kota Bogor dari sisi pariwisatanya, dan kita juga ditantang bahwa di Kota Bogor ini ada 7 kampung wisata. 7 kampung wisata yang ada di Kota Bogor. Satu-satunya yang baru berjalan alhamdulillah cuma Mulya Harja nih. Mulya Harja. Sampai hari ini. Iya, Jadi iya. Mungkin potensi alam itu yang memang menjadi berkah buat Mulya Harja sebenarnya. Jadi target bahwa ke depan kita pengen tetap tidak hanya sebatas hari ini, jadi tetap ada berkelanjutan. Jadi pariwisata berkelanjutan lah ya. Iya. Karena memang target kita secara umum pariwisata berkelanjutan, tapi secara lokal di sini mudah-mudahan sih dengan adanya ini tidak tergantung kepada kebijakan pemerintah juga. Karena ini lahannya milik petani, ada yang milik pengembang juga. Nah, di situ kita perlukan andilnya atau intervensinya pemerintah, gimana caranya biar ini tetap bisa berkelanjutan. Iya benar. Gitu. Butuh dukungan lah ya. Betul. Oke, kalau gitu itu aja ya Kang. Siap. Di podcast kita kali ini Kang. Siap. Saya
ini nih ke Apa ke distrik sama topinya nih. Kayaknya ada merchandise-nya nih ya. Ini memang dari UMKM. Ini oleh-oleh apa bukan oleh-oleh ya. Jadi memang kreativitas dari anak muda sini. Heeh. Ini bikin topi terus disablon. Iya. Ini namanya Kampung Kreatif Kampung tematik. Visit Mulyaharja. Mulyaharja. Siap. Bagus nih ada merchandise-nya gini Kang ya. Belajarlah kita untuk melengkapi itu biar biar ada oleh-oleh dari sini. Iya, ntar bisa kemana tuh? Abis dari sono, dari kampung Siap. wisata. Iya, Mulyaharja. Oke, terima kasih Kang Ojos. Sama-sama Kang. Itu aja netizen suara.com podcast on the go episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah.